Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ibu bapak, apa kabar? Mudah-mudahan sehat semua, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Melanjutkan kajian-kajian kita. Ya, karena itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua nikmat yang diberikannya. Doa keberkahan dan rahmat juga untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang kami hormati, Bapak yang kami muliakan, untuk kelancaran dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali kajian kita pada sore hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan lanjutkan kajian kita pelajaran yang ke-9 dan kita sampai hari ini kajian kita sudah sampai pada bagian tadribat. Latihan membaca dengan pola baru, ya, dengan pola baru. Pola pelajaran ke-9 ini merupakan pengembangan dari pelajaran yang ke-8. Pelajaran ke-8 kita sudah berkenalan dengan apa yang disebut dalam bahasa Arab, ya, disebut dalam bahasa Arab dengan istilah mubtada muakhar dengan khobar muqaddam atau khobar muqaddam mubtada muakhar. Dengan catatan itu ada kalau khobarnya dari jar majrur atau dari zorof, ya. Nah, kemudian pada pelajaran 9 mubtada muakhar seperti halnya mubtada yang biasa, bahwa mubtada yang biasa bisa ditambahkan naat, maka mubtada muakhar juga bisa ditambahkan dengan naat. Itulah yang akan kita latihkan pada pelajaran yang ke-9 ini. Karena itu, mari kita berlatih bersama untuk mengembangkan kemampuan kita membaca bahasa Arab, memahami makna kata, makna kalimat, dan memahami struktur bahasa Arab sekaligus. Untuk nomor pertama, siapa yang akan berlatih lebih dahulu? Saya. Ya, silakan. Ya, boleh saya, Pak. Ya, Bu Yanti. Ya. Ya, fil baiti waladun jamilun. Nomor 1. Ya, terus. Fil baiti waladun apa nih? Sughoir. Fil baiti waladun mujtahadun. Fil baiti waladun nasito. Fil balati waladun kaslan. Iya, baik, itu ya. Ada yang maknanya belum terpahami dari contoh-contoh tersebut? Mustahad apa? Mustahidun apa, Pak? Itu adalah lawan dari kata kaslan. Oh, nasitun rajin. Nasitun bersih. Ya, itu mujtahid adalah lawan dari kata kaslan. Oh, rajin ya, Pak? Itu dia makna mujtahid. Ya. Ada yang lain lagi? Ya. Kalau sogirun? Sogir lawan dari kata kabir. Oh, iya.
Kita populer kan ada kabir, Iya. ada sogir, gitu. Iya. Kabir, sogir lawan kata. Soalnya takut Kalau salah. nasyitun rajin kan Pak Guru ya, bukan? Nasyid dengan mujtahid ada sinonimnya. Iya. Ya, nasyid Sinonim. dengan mujtahid sinonim. Sudah dari segi makna? Terus Ya, sekarang Nasyid. pemantapan bacaan, Bu. Ulang lagi, Bu Yan. Saya. Iya, dimantapkan lagi bacanya. Oke. Fil baiti waladun jamilun. Iya. Jamilun. Mm-mm. Fil baiti waladun sohirun. Iya. Fil baiti waladun mujtahidun. Iya. Fil baiti waladun nasitun. Iya, baik. Panjang Fil dikit shinnya, shinnya panjang dikit. nasitun. Iya. Mm-mm. Fil baiti waladun kaslanun. Iya, khusus untuk kaslan, kaslanu. 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 Ini hanya beberapa kata ya, diantaranya kaslanu. Oke, bagus. Terima kasih Bu Yanti. Awal yang bagus dan ini sebuah kemajuan yang terlihat dengan jelas. Terima kasih. Nomor 2, silakan. saya Pak ya. Iya, silakan. Hunaka binti Jamilatun. Hunaka binti Sogirotun. Hunaka binti mustahidatun. Hunaka binti nasitotun. Hunaka binti kaslanatun. Iya, baik. Untuk Bu Sri, itu lagi dipertimbangkan ya ininya bagaimana cara membaca akhir ya, dimantapkan ya. Ini dibaca ini karena ini dibaca ini karena ini dibaca ini karena ini, gitu ya. Nah, sementara untuk ibu-ibu yang lain, bapak yang lain, ini pelajaran ini ya, pelajaran ini versinya ya dari segi makna sama ya, versinya aja yang berbeda. Ya, di sini karena ada walad, di sini karena ada bint. Di sini ada walad, di sini ada bint. Ya, ini walad Jamil bin Jamila. Walad Sogir bint Sogira. Walad Mujtahid Mujtahidah. Nasyid Nasyita. Kaslanu Kaslana. Itu bedanya di situ aja. Karena kan ilmu kita sama ya, ilmu kita yang sebelumnya kalau ada naat dia ngikut ke sebelumnya yang kita sebut dengan man'ud. Ya, ikut bahwa man'udnya bagaimana, naatnya juga begitu. Termasuk dari segi cara membaca maupun dari segi mudzakkar dan muannatnya. Jadi nggak pakai akhiran ya Pak? Ibu silakan ini aja, silakan Ibu buat ini ya, mendidik diri ya, mendidik hati dan pikiran. Yang penting Ibu bisa mempertanggungjawabkan gitu. Jangan terburu-buru minta persetujuan. Ibu dulu di hati Ibu mantapnya apa gitu. Konsultasi ke diri sendiri, mantapnya bagaimana gitu. Nanti akan ada saatnya saya juga dan teman-teman juga akan berkomentar gitu. Jadi Ibu melakukan sesuatu berdasarkan ilmu gitu. Coba yang Ibu yakini gimana cara membacanya? Silakan dimantapkan bacaannya. Hunaka bintu Jamilah. Hunaka bintu Sogiroh. Hunaka bintu Mustahidah. Hunaka bintu Nasitoh. Hunaka bintu Kasalan. Iya, baik. Coba Bu Sri ya,
berkaca ke dalam hati ya, apa yang diingat ya, mudah-mudahan yang teringat. Antara yang pakai alif lam, kata yang menggunakan alif lam, dengan kata yang tidak menggunakan alif lam, itu ingat ibu bagaimana? Gitu. Ingatan ibu. Kan jangan pakai alif, gunakan gitu. Ilmu ibu bagaimana? Antara yang pakai alif lam dan tidak pakai alif lam? Oh, yang pakai alif lam. Kalau yang pakai alif lam itu pakai akhirnya pakai u. Kalau tidak pakai alif lam, un gitu. Nah, coba ibu praktikkan kalau ibu punya ilmu begitu, coba. Hunaka bintu jamilatun, hunaka bintu sogirotun, hunaka bintu mustahidatun, hunaka bintu nasitotun, hunaka bintu kaslanatun. Nah, oke, bagus. Ada perubahan. Nah, berikutnya ya, berikutnya. Antara man'ut dengan na'at. Apa ilmu yang ibu bisa tangkap, bisa ingat, bisa simpan dari man'ut na'at? Ilmunya bagaimana? Na'at mengikuti man'ut, Pak. Iya, bagaimana ilmunya? Bisa diterapkan begitu? Kalau man'utnya pakai alif lam. Oke. Naatnya juga pakai alif lam. Oke. Baik. Intinya setia ya, setia selalu. Nah, silakan Ibu praktikkan ilmunya. Pak? Di sana nggak ada alif lamnya, Pak. Ya, silakan dipraktikkan. Yang dipraktikkan di mana, Pak? Ya, artinya ilmu ibu ya. Ilmu ibu praktikkan semua yang ibu ketahui dan tadi ibu sudah ucapkan, hendaknya bukan hanya jadi teori tapi dipraktikkan gitu. Silakan dicoba. Ya, yang lainnya Pak ya. Apa? Yang lain ya. Kalimatnya yang lain ya, bukan di sini. Enggak, masih yang nomor 2 yang tadi jadi bagian ibu. Masih yang 2 tadi. Itu artinya bahwa kalau tidak ada berubah karena ilmu ibu mengatakan tidak ada yang perlu diubah, itulah dia gitu. Tapi kalau ilmu ibu mengatakan ada yang perlu diubah dari sebelumnya, maka lakukanlah itu gitu. Itu maksudnya. Sehingga ada sinkronisasi antara pengetahuan yang kita miliki, pengetahuan yang ibu miliki dengan praktik yang ibu lakukan. Dan sifat yang naat kan jamilatun nih Pak ya. Mufradnya bait. Hunaka al-bait. Bintu. Hunaka al-bintu al-jamilatu. Hunaka al-bintu al-sogiratu. Hunaka al-bintu majahadatu. Hunaka bintu nasitatu. Hunaka bintu al-kasalan. Oke, bagus. Ibu membaca atau ibu mengubah? Katanya tetap pakai alif lam, Pak. Enggak, bukan begitu. Mohon maaf, bukan begitu. Mohon maaf ini. Kayaknya ada yang salah. Ada yang berbeda yang ibu tangkap dengan yang kami katakan. Yang kami katakan adalah ilmu ibu sinkronkan dengan praktiknya, gitu ya. Ilmu ibu sinkronkan dengan praktiknya. Tadi kan ilmu alif lam dan tidak pakai alif lam. Kemudian yang kedua, ilmu man'ut dengan ilmu na'at.
Coba. Yang ini aja, nggak apa-apa, jangan terobsesi untuk benar ya, jangan terobsesi untuk benar karena itu memberatkan. Yang penting adalah ibu taunya begitu, maka itu yang ibu kemudian praktikkan. Kita coba satu kalimat dulu, coba. Hunaka al bintu al jamilatu. Oke, bagus. Apa pertimbangan ibu sehingga al bintu? Apa pertimbangan ibu sehingga membaca kata ini ya? Kata ini ibu baca al bintu. Apa pertimbangannya? Pakai alif lam, Pak. Ya, apa pertimbangannya make? Ya, bukan make sabu ya. Apa pertimbangannya pakai alif lam? Tadi kan katanya antara man'ut diikuti dengan na'at gitu. Betul. Dan itu nggak bertentangan, Bu. Dan itu tidak bertentangan. Artinya jadi begini. Kalau membentuk saya sampaikan begini. Itu artinya bahwa kalau man'utnya pakai alif lam, na'atnya juga pakai alif lam. Oke. Kalau man'utnya tidak pakai alif lam, maka na'atnya juga tidak pakai alif lam. Artinya apa? Artinya tidak ada aturan bahwa man'ut harus pakai alif lam, sehingga na'atnya harus pakai alif lam. Tidak ada aturan bahwa man'ut tidak boleh pakai alif lam. Enggak ada begitu. Jadi enggak ada persoalan dari segi itu. Yang jadi persoalan itu kalau man'utnya tidak pakai alif lam, kok na'atnya make gitu. Atau sebaliknya, man'utnya pakai alif lam gitu. Bahasa kita dulu kan ma'rifah ya. Kemudian na'atnya kok enggak pakai alif lam, kok enggak ma'rifah. Itu baru problem. Mau pakai alif lam atau tidak, enggak sih, enggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ibu ingin disederhanakan maksudnya? Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya baca apa adanya. Nah, gitu tuh. Baca apa adanya, karena dia tidak pakai alif lam, maka bacanya juga tidak boleh pakai alif lam. Silakan. Hunaka binti jamilatun. Oke, itu dia. Coba sekali lagi. Hunaka binti jamilatun. Oke, bagus. Bu Sri, apakah, mohon maaf ini kalimatnya mungkin salah ya, mohon maaf ya, jangan sampai tersinggung. Apakah Bu Sri melihat kata bin ini pakai alif lam? Nggak pakai, Pak. Oke. Kalau dia tidak pakai, mestinya bagaimana cara membacanya? Pakai. Kalau dia tidak pakai alif lam, berarti bacaan terakhirnya harus pakai pintu. Ilmunya dulu, Bu. Ibu harus dibedakan ini antara teori dan praktik, biar jelas gitu. Ini kita lagi bicara soal teori ini, biar praktiknya juga diperbaiki. Kalau kata tidak pakai alif lam, maka akhirnya dibaca tanwin gitu. Nah, itu dia mestinya. Itu yang saya maksud tadi pertama kali. Tapi kan ini pakai itu, Pak. Enggak apa-apa. Soal lain dulu. Jadi ya, enggak merubah belakangnya gitu, Pak. Soal lain dulu itu. Jadi ilmu ibu yang pertama harus konsisten dulu dengan ilmu itu. Bahwa kalau dia tidak pakai alif lam, maka pakai tanwin. Gitu. Jadi beda ya, beda antara al-baiti gitu ya, beda al-baiti karena ada alif lam dengan baitin, seumpama begitu. Intinya itu dulu yang dibenahi, bahwa tadi kami ingatkan, karena itu kami ingatkan di awal-awal bahwa coba diingat apa ilmunya tentang kata yang pakai alif lam dan tidak pakai alif lam gitu. Kemudian ya ilmunya bahwa kalau dia pakai alif lam, ujung atau akhirnya tidak bertanwin. Kalau tidak pakai alif lam, ujungnya bertanwin. Ini baru satu, ini nanti akan ada ilmu yang lain. Kalau ilmu yang satu ini belum dimantapkan, ini khawatir nanti datang ilmu lain, jadinya bablas semua. Gitu. Silakan dipraktikkan. Iya. Tidak memandang pakai hunakanya ya, Pak ya? Itu lain cerita, Lain cerita. Ibu kan kita fokusnya ke kata ini ya.
Kita fokus ke kata ini, ya. Bintun. Ya, kita fokus ke kata ini. Soal lain nanti lain ceritanya. Melihat rumah sendiri beda ceritanya dengan melihat rumah tetangga. Ya. Jadi bintun jamilatun. Bintun sogirotun. Baca lengkap. Hunaka binti jamilatun. Hunaka binti sogirotun. Oke, sebentar. Sebelum apa pertimbangan ibu baca binti bukan bintin gitu lah. Sederhananya kalau gitu. Oh. Ayo, apa jawabannya biar saya bisa mengerti. Karena hanya kasro aja Pak. Kalau pakai hunaka gitu. Enggak, bukan ke sana. Entar dulu. Jangan lihat ke tetangga dulu. Apa pertimbangannya binti bukan bintin gitu loh. Binti pakainya kasroh. Iya, kenapa nggak pakai dua kasroh? Kan itu nggak pakai alif lam maksud saya. Iya. Apa itu ilmunya apa? Ilmunya karena di depannya ada. Jangan ke situ. Jangan ke situ. Kalau soal tanwin dan tidak tanwin itu jangan ke tetangga kata saya. Kalau soal dia tanwin atau tidak tanwin, sekarang ini nih ilmu kita nih. Soal dia tanwin atau tidak tanwin, sekarang ini urusannya apakah dia pakai alif lam atau tidak. Tidak itu pakai dulu. alif lam kan itu Pak. Nah, kalau nggak pakai alif lam maka bacaannya tanwin. Jadi harus bintin gitu Pak. Nah, begitu mestinya kalau dia tidak pakai alif lam. Nah baru sekarang kita urusin ya. Kalau dia tidak pakai alif lam, kalau ini tidak pakai alif lam, maka alternatifnya Bu Sri ada 3 nih. Alternatifnya ada 3 nih. Dia nggak pakai alif lam. Bisa bintun, oke. Bisa bintun, oke. Bisa juga bintan, ya, bisa juga bintan. Ya, karena yang penting nggak pakai alif lam, Pak Guru, makanya tanwin. Nah, oke. Bisa juga bintin. Ini kaitannya dengan dia tidak pakai alif lam di awalnya. Oke? Bisa diikutin? Iya. Ya, jadi nggak boleh kalau dia ada alif lam, nggak ada alif lamnya, berarti nggak boleh bintu, nggak boleh bintang, nggak boleh binti gitu. Sementara ini. Karena dia kan nggak pakai alif lam. Kalau dia alif lam, baru itu al-bintu, al-binta, al-binti. Udah dapat ilmunya? Iya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Ibu memilih bintin, ya, bukan bintan, bukan bintun. Pertimbangannya apa? Nah, ini baru ngelihat ke tetangga, gitu. Karena di sebelumnya ada sorop. Oke, bagus. Hunaka ya. Bagus. Ada hunaka yang jadi zorob ya. Iya. Oke, bagus. Itu kan jadinya bisa kita diskusikan. Tapi jangan hunaka binti gitu maksudnya. Jangan hunaka binti gitu ya. Jadi hunaka bintin. Ya itu dulu ilmunya. Kalau begitu itu maksud saya. Kalau ilmunya kaitannya dengan sebelumnya itu dulu. Nah, oke. Hunaka ini di dalam kalimat sebagai apa dia? Sebagai mubtada. Bagus ya. Hunaka itu bahasa Indonesia apa sih? Di sana ya. Oke, bagus. Istilahnya apa kalau dalam bahasa Indonesia? Susunan kalimat bahasa Indonesia di sana itu sebagai apa? Tempat. Ya, bagus. Maksud saya begini. Susunan kalimat dasar ya, ini pakai terus ya, pakai terus sebagai dasar. Kalimat dalam bahasa Indonesia itu subjek, predikat, objek, keterangan gitu dulu. Iya. Ya, gitu ya, ngomongin gitu. Soal tempat, soal itu nama orang hebat, itu nama penjahat, itu mah soal lain lah. Yang penting kalau kita bicara kalimat, itu subjek atau predikat atau objek atau keterangan. Hunaka ini kira-kira sebagai apa? Sebagai menerangkan binti, Pak.
Oke, bagus. Jadi kalau dalam istilah bahasa Arab sebagai apa hunaka ini? Khobar. Oke, pintar. Itu kan pintar banget Ibu. Iya dong, Bapak kan terus urusin terus jadinya. Oh, pintar ini. Saya ngitung uang sampai 100 sama sejuta aja saya keliru. Saya keliru. Karena nggak. Ini adalah khobar. Tapi kok di depan namanya apa dong kalau begitu? Kemarin. Kan biasanya khobar tuh di belakang. Iya. Ini kok di depan nih. Apa namanya? Apa namanya kemarin? Kalau pendahuluan buku namanya apa, Bu? Preambel. Apa? Kalau bahasa Arab. Muka domah. Oke, bagus. Berarti namanya khobar apa ini? Khobar mukobah. Yang kayak buku tadi, Iya, muka domah. Nggak pakai dong. Kan khobar kan nggak. Muqaddam. Nah, gitu. Khobar muqaddam. Baik. Kalau sudah ketemu khobar muqaddamnya, berarti bin sebagai apa? Sebagai subjek. Oke, bagus. Istilah Arabnya apa? Mubtada. Iya, pintar. Ya, mubtada kan biasanya di depan. Ya. Tapi ini kok di belakang? Bisa berubah, Pak. Iya, namanya apa? Mubtada akhir. Iya, bagus. Mubtada muakhir. Oke ya. Jadi bin di sini sebagai mubtada muakhir. Seingat Ibu kalau mubtada bacaan akhirnya bagaimana? Pakai U, Pak. Oh, pakai U. Tapi kan nggak pakai alif lam. Tampin. Iya, jadinya bagaimana? Bintun. Nah, itu dia. Jadi bukan bintin. Sudah? Ya. Oke, silakan dipraktikkan. Hunaka bintun jamilatun. Hunaka bintun sogirotun. Hunaka bintun mustahidatun. Hunaka bintun nasitotun. Hunaka bintun kasalanatun. Iya, baik. Kaslanatun. Kaslanatun. Iya, bagus. Selamat, mantap. Selamat, sukses membaca, tapi belum selamat berbuka puasa. Nggak tahu nanti, jangan sampai lupa lagi nih. Nggak apa-apa, nanti kalau lupa ya seperti biasa kita ingatkan kembali. Ya, terima kasih Bu Haryanti sudah mengawali nomor hiji. Setengah jam dulu sendirian. Bu Lestari untuk nomor 2. Silakan yang nomor 3. Ros ya. Silakan Bu Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Amamasuki maktabatun masyhuratun. Amamasuki hadiqatun masyhuratun. Amamasuki sahatun masyhuratun. Amamasuki mahattatun masyhuratun. Amamasuki soidaliyatun masyhuratun. Iya, oke, bagus. Ada ungkapan yang belum terpahami maknanya? Soidaliyatun. Soidaliyah itu kata kuncinya ada marid, ya, marid, terus ke mustasfa, ya, dikasih resep, ditebus di soidaliyah. Oke, berikutnya silakan. Silakan, Bu Sur. Lit jiru sayyaratun jamilatun.
Terus Listajiru. Listajiri. Salah. Astagfirullahaladzim. Litajiri. Salah kalau saya jadi. Litajiri sayyaratun jamilatun. Litajiri sitarotun jamilatun. Litajiri darajatun jamilatun. Litajiri hakibatun jamilatun. Litajiri bintun jamilatun. iya, bagus. Betul lagi. Tadi saya salah, lupa lagi. Iya. Ini karena apa problemnya? Ini karena nempet banget ini, dempet nih. Ya. Dempet banget sehingga terkadang tidak langsung diingat bahwa sebenarnya ini adalah gabungan dari kata at-tajir, ya, at-tajir dengan harfu jar li, gitu. Ya. Nah, itu yang gabungan jadi li dengan at-tajir. Kalau li aja, ingat kita kan harfu jar nih, bakal, mimpi, gitu, bekal, la, gitu, termasuk dalam harfu jar. Gitu ya, termasuk dalam harfu jar. Nah, kemudian yang kedua ini dia darrajah. Jangan lupa tasdid, darrajah. Gitu ya. Darrajah. Nanti kalau tidak ada tasdid itu artinya berubah. Oke. Kalau darajah, darajat. Itu kan derajat bahasa Indonesia, derajat. Tapi kalau ini darajah, ini seperti sayyarah. Sama-sama alat transportasi ini. Kalau darajah itu alat transportasi. Biar mudah ingat darajah itu kan ada gigi-giginya tuh. Tuh gigi-giginya. Roknya ada gigi. Oh, tuh jangan lupa tuh. Biar kalau di kayu bisa itu darajah. Tuh, darajah kayak gigi-gigi itu punya darajah. Oke, coba praktikkan nomor itu aja Bu Suryana. Kata darajah saja. Tajiri darajatun jamilatun. Iya, oke, bagus. Ada ibu-ibu Bapak yang lupa mungkin atau terlewat maknanya untuk nomor 4 tersebut? Apa tadi sataratun ya Pak Guru? Sitaroh di rumah biasanya biar nggak silau dipasang sitaroh. Bait, nafidah, kata kuncinya bait, nafidah, sitaroh. Hurdin ya Pak. Itu sitar itu dengan modal sin ta'ro satir. Nah, gitu jadi satir. Ada satir. Apa itu satir? Masuk bahasa Indonesia jadi satire. Apa itu satire? Hurdeng. Satire itu bahasa Indonesia satire itu enggak terang-terang. Gelap gitu. Jadi satire gitu. Satire itu bahasa. Jadi satire dari kata satir, dari kata sitaroh. Nah, kalau ini sitaroh ini itu bagian dari salah satu ya di nafidah kita biar tidak terlalu silau dipasangkan sitaroh. Itu ada nafidah dipasangkan sitaroh. Ya, tebaklah apa gitu kira-kira gitu. Wah, gitu. Oh, berarti oke. Kalau hakibah, Pak Guru. Hakibah itu mirip dengan mahfazah. Mahfazah. Kalau kita safar kan ada malabis ya. Ada malabis. Ini kalau ini sih tajir ini. Tajir
buat bawa barang-barangnya ke suk, ya, buat bawa barang ke asuk. Kalau dia pakai tangan doang kan sedikit barangnya, maka dia pakai perlu roda itu ya. akibah. Dia Pakai perlu roda itu. akibah untuk menaruh barang-barangnya. Seperti troli. Troli ya, troli. Macam troli kali ya. Gerobak. Kalau di lapangan di pesawat Anak-anak juga, ya, anak-anak juga gitu. Anak-anak kalau mau ke sekolah juga ada kutubnya, ada adawat madrasiyahnya. Kalau dibawa pakai tangan kosong agak berat. Jadi dia pakai hakibah. Anak-anak biasanya naruh hakibah di punggung, gitu. Karena kalau di lagunya itu warnanya merah, gitu. Akibahnya warnanya merah. Punya ya, anak sekolah punya troli ya, Bu Sri Lestari? Iya. Anak sekolah punya troli ya? Ya kan itu. Kan troli ditaruh di punggung ya? Apa yang pakai roda kecil gitu loh, Pak? Troli taruh di punggung ya? Koper yang pakai roda itu loh. Backpack. Tapi kan kalau umpama lapangan terbang itu kan biasa pakai. Enggak, ini koper yang pakai roda gitu. Konteksnya tadi tajir ya. Konteksnya tadi tajir, konteksnya tadi adalah apa? Anak sekolah. Saya kalau apa namanya? Kalau troli troli itu semacam yang itu loh Pak, yang kecil itu loh, yang bawa yang berat gitu tuh, yang ditarik begitu tuh loh. Iya, iya, saya nggak kebayang kalau ada anak sekolah apa begitu. Namanya, ya? Saya nggak kebayang kalau ada anak sekolah begitu. Namanya apa sih? Silakan siapa yang akan bergantian untuk nomor 5? Silakan. Fil baiti usratun sa'idatun. Fil baiti fallajatun kabiratun. Fil baiti syubaku mastukun. Sayyaratun jamilatun. Fil baiti sayyaratun jamilatun. Fil baiti matbahun nadifun. Iya, bagus. Coba yang nomor 2 dari bawah. Nomor 2. Fil baiti sayyaratun kan Bapak. Iya, itu, bagus. Nabila ingat beda ya dengan tak? Lihatnya ya. Sutarotun. Ingat beda ya dengan tak? Beda. Nah, bedanya kalau di atas namanya? Tak. Itu di atas apa di bawah? Di atas sutarotun. Jadi bacanya gimana? Sutarotun. Tadi sudah muncul ya. Tadi sudah muncul di latihan sebelumnya. Oh iya itu. Sitarotun. Iya, baik. Oke. Ada kata baru yang belum terpahami di situ? Usratun saidatun. Usratun saidatun, Pak. Usroh. Usroh itu ada abun, ada umun, ada waladun, ada bintun tuh. Usratun keluarga. Nabila mah curang dia. ngajakin Bu Sri Lestari berpikir dia mah langsung jalan-jalan aja. Dia tahu Pak, nenek-nenek kami mikir. Nenek-nenek dikerjain, ya Allah maafin Pak RT. Enggak, dia tahu, Nabila tahu, nenek-nenek nggak bisa enggak, ini malas mikir. Agak tega. Silakan. Ya, saya Pak Guru. Silakan.
Hunaka minaun kabirun. Hunaka madhafun kabirun. Hunaka masna'un kabirun. Hunaka fundukun kabirun. Hunaka mustashfa kabirun. Iya, oke, bagus. Ada kata baru yang belum terpahami di situ? Ada? Udah. Oke, baik. Museum. Kita lanjutkan berikutnya nomor 7. Silakan. Siapa berikutnya? Ya, anak. Silakan, Pak UU. Waro al manzili hadiqatun wasi'atun. Amamas suqi hadiqatun wasi'atun. Haulal manzili hadiqatun wasi'atun. Hunaka hadiqatun wasi'atun. Bijiwaril qasri hadiqatun wasi'atun. Baik, ahsanta. Bagus, mumtaz. Ya, baik. Ada yang belum terpahami di situ? Minaun, Pak. Udah lewat. Minaun udah lewat. Oh, udah lewat ya. Udah lewat. Minaun periuk. Sekarang udah nomor 7. Periuk. Tadi di nomor 7. Ada nomor 7? Di Jawaril Qasri. Al-Qasri ada di Merdeka Barat. Ya. Merdeka Barat. Tempat Pak Jokowi. Ya, tempat Pak Jokowi beraktivitas. Itu ada Qasr. Ada Al-Qasri. Di Taman Mini juga ada Al-Qasru, tapi itu untuk anak-anak. Ada Qasru Al-Atfal. Ada Qasru Al-Atfal di Taman Mini. Bijiwar itu sama dengan bijanib. Ya. Bijanib. Oke, baik. Berikutnya. Ya, Pak. Ya, silakan. Indah tolibi darajatun jamilatun. Indah tolibi mastoratun tawilatun. Indah tolibi komun jadidun. Indah tolibi kitabun qadimun. Indah tolibi mahfazotun magirotun. Iya, oke, bagus. Tinggal lebih teliti lagi di dalam melihat huruf ya. Tinggal lebih teliti lagi melihat huruf ya. Mungkin tulisannya tidak begitu jelas, tapi kalau diamati lagi akan lebih jelas lagi itu hurufnya. Ada yang belum terpahami maknanya di nomor 8? Oke, kalau tidak ada, diulang lagi, Bu Eti. Dimantapkan bacaannya. Indah tolibi darajatun jamilatun. Itu Ibu. Indah tidak usah sungkan-sungkan ya. Kalau dia panjang, Ibu berlatihnya dipanjangkan aja, jelas panjangnya. Jangan terasa buru-buru karena itu nanti seringnya malah nanti kalau tidak diperhatikan nggak jadi panjang dia karena kita kasih sedikit jadinya lupa, hilang semua. Kalau dikasih panjang begitu lupa sedikit kan masih ada panjangnya sedikit gitu. Coba. Indah tolibi darajatu jamilatun. Ulangi. Indah tolibi darajatun jamilatun. Iya, roknya jangan lupa gerigi ya. Darajah ada gerigi-geriginya. Oh. Gerigi bagaimana maksudnya Pak? Gerigi. Ibu ingat darajah itu apa maknanya? Putaran gerigi. Ibu ingat darajah maknanya apa?
Anak kecil ya Pak. Bukan. Pantesan lupa ada gerigi itu. Kalau di kayuh tuh, ada di kayuh tuh. Nih coba lihat tuh. Goes. Nah, kalau digoes tuh, Oh, apa nama jeruji itu ya Pak? Iya, itu saya bilang gerigi, ada geriginya, ada rojah itu. Gergaji. Gergaji katanya. Tapi gimana itu? Bukan jeruji, itu kali Pak, rantainya. Ya, rantai biar bisa, rantai depan dan itu belakang kan ada geriginya. Iya. Ini ada yang dipakai anak-anak untuk tawuran. Merhatiin aja. Yang sering pakai tawuran ini kan. Maksud saya ingat bahwa sepeda itu punya ini. Ya, ada gerigi-geriginya sepeda itu. Jadi kalau bacanya itu roknya kayak ada geriginya nih. Roknya bertasdid. Arahnya ke situ, roknya bertasdid kayak sesuai dengan benda yang ditunjukkan, kayak sepeda di bagian bawahnya itu biar bisa jalan. Itu yang untuk rantiknya itu biar kalau dikayuh, digoes bisa menggerakkan yang belakang itu ada darrajah. Panjang. Pakai tasdid ya Pak? Iya, itu yang tadi maksudnya. Pakai tasdid. Di akal-akalin bilangnya gerigi gitu karena kan tasdid begini tuh. Gitu kan. Roja. Iya, darroja. Roja. Bukan darojatun ya Pak ya? Enggak, yang diomongin roknya, mau atin nama itu soal lain. Yang penting ininya roknya, yang penting roknya. Yang penting terpenting adalah roknya yang sedang kita bicarakan. Jadi yang terpenting yang sedang kita bicarakan adalah roknya bertasdid. Tuh. Maka tadi kalau udah paham makna darrojah, kita coba mengingatkan bahwa bagian yang penting di dalam darrojah itu adalah ini gitu. Oke, silakan dilanjutkan berikutnya. Bu Eti, mic-nya dibuka, Bu. Ya, silakan coba sekarang Bu Yanti dari awal. Oh iya. Maja, waro'a manjili. Maja, waro'a manjili, hadikotun wasiun. Maza. Jangan dikorupsi. Jangan dikorupsi. Apa yang dikorupsi? Itu satu huruf dipotong itu kalau nilai 0 gara-gara nolnya hilang 1 juta jadi 100.000. Maza waro'al manjili suro'ul atas dulu jangan dikorupsi yang di atas. Apa? Yang di atas dulu. Yang di atas dulu. Iya. Masirum. Di atas yang baris pertamanya. Waro al manzili ini yang atas. Waro al manzili hadikotun wasiun. Nah, itu yang saya bilang korupsi. Tunnya kemana tunnya? Oh iya, wasiatun. Oh nah, iya. Gitu saya. Kemana nih? Ada 2.2-nya. Itu spontan aja sih sebenarnya. Tun gitu. Hadikotun wasiatun gitu.
Oh iya. Tapi kalau otak kita belum ikut ya, spontan mengikuti gaya Arab, walaupun ada tak marbutoh di akhir, lewat gitu. Karena kita kadang dari segi arti, wasiun itu sama dengan wasiatun gitu. Jadi kadang-kadang itu yang menyebabkan ada yang kurang-kurang gitu. Oke, nomor berikutnya. Maza waro'al manzili suro ini apa nih? Tufaun. Ya, saya coba bantu ya. Saya coba bantu. Ibu Yanti lanjutkan. Nah, gitu. Bagi menjadi 2, silakan. Yang pertama. Yang pertama. Yang mana? Yang itu, ya? Lihat ke layar. Oh, dibagi. Suro. Baca yang pertama dulu. Pertama dulu. Itu ada tanda, ada titik. Itu sur. Ayo, gimana jadinya? Sur, itu ada titik di bawah shin-nya, Pak Guru. Oh. Abaikan. Oke. Suru. Apa jadinya? Suru murtaf. Dicicil. Yang pertama dulu, bagian pertama dulu. Surun. Iya, surun. Baik. Pakai ilmunya, ilmu dasar. Surun. Iya, oke. Terus yang sebelahnya? Murtafun. Jangan lupa naik, turun, hidup, mati. Naik, turun, hidup, mati. Jangan di atas terus, Bu. Capek. Murtifaun. Begitu. Bak-bakan gitu ya. Iya. Jauh banget itu. Dari mati langsung ke bawah itu, ngedrop itu. Murtafiun. Gitu. Murtafiun. Nah, daripada murti. Surun murtafiun. Iya, baik. Gitu Pak Guru. Iya, begitu. Iya. Ya. Ya, nanti akan ada masalah di murtafiun ini, masih belum menyerah kepada ibu sepenuhnya. Akan ada masanya nanti, akan nggak berkutik lagi dia. Kalau sekarang kan masih diakal-akalin tuh, murtafiun. Oh iya. Berikutnya. Terus berikutnya. Maza waro'al manzili waro'al manjili sayaratun jamilatun. Ingat ya, ada ininya, geriginya. Sayaroh itu kan ada rodanya. Roda itu kayak gerigi. Sayaroh. Ada geriginya, ada tasdidnya. Gitu. Sayarotun. Nah, begitu. Kalau enggak, nanti jadi bahasa Indonesia kalau enggak ada tasdid. Sayarotun. Iya. Ya. Jamilun. Terus lanjut lagi. Jangan korupsi. Jamilatun. Nah, begitu. Untung nih belum dipercaya jadi mensos. Jadi mensos. Maza waro'al manjili waro'al manjili sajarotun musmirotun. Iya, bagus. Ya, terus apa lagi? Maza waro'al manjili birun amikun. Iya, baik. Amikun. Birun amikun. Iya. Iya, Pak Guru. Amikun. Ya, yang biasanya amik juga bahrun. Bahrun amikun. Baik. Oh, bahrun amikun. Iya, bahrun juga amikun, bi'run juga amikun. Kalau birkah itu
ada bagian yang amik untuk orang tua, ada juga birkah itu bagian yang tidak amik, ya, yang doyiqah, gitu, yang doyiqah itu untuk anak-anak kalau di birkah. Gitu. Kalau bir ali itu bir ali ada lagi. Ada itu bi'r yang punya untuk Ali, bi'r Ali. Oh, bir ali. Bir dari kata birun juga gitu ya. Bi'ru Zamzam jadinya bir Zamzam. Bi'ru Ali, bir Ali. Bir Ali. Baik. Ya. Ada pertanyaan Ibu Bapak sekalian Terima kasih. terkait dengan apa yang tadi kita sudah diskusikan? Kita sudah sampai nomor 9. Sudah sampai nomor 9. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi dengan nomor selanjutnya karena ibu-ibu ada yang perlu menyiapkan untuk ibadah, memaksimalkan ibadah takjilnya. Demikian untuk hari ini, ibu-ibu, bapak sekalian. Dan ini sangat membahagiakan di bulan Ramadan. Tadi kalau kita lihat, paling ada 1-2 lah ya, ada 1-2 kata yang terlewat, belum bacaannya belum pas. Itu berbeda dengan kalau kita dulu waktu belajar di awal-awal memang perjuangan kita. Saat ini kalau dulu kan perjuangan kita adalah untuk menambah ilmu baru. Kalau sekarang perjuangan kita adalah untuk mengingat ilmu yang sudah lama kita pelajari. Baik, mudah-mudahan Allah meridhoi usaha kita semua dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Ya, baik. Mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk partisipasi aktifnya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Maafkan kalau ada yang tidak berkenan di hati Ibu Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.